Salam damai, salam bahagia selalu. Ketemu dengan Cak Don, tukang membaca pengalaman rohani teman. Hari ini kita melanjutkan buku atau konsep cabang dari robot. Oh, dari robot. Sing konsep apa ini? Pandangan yang kabur menjadi tidak kabur. Gitu aja kok ada konsepnya juga. Mungkin di akhir zaman seperti itu. Kadang-kadang untuk orang bisa percaya dengan sesuatu yang gaib itu butuh proses. Jadi memang di keseluruhan alam kayaknya boleh jadi ada seperti itu, pandangan kabur yang menjadi tidak kabur. Di konten-konten yang kemarin bahwa kekaburan itu juga kemungkinan ada Tuhan yang usil kepada konsepnya, sehingga membuat untuk meyakini keberadaan Tuhan pun masih jatuh bangun. Tuhan kadang-kadang kayak begitu. Jadi kalau ada pandangan kabur di kita, ketika ada bukunya seperti ini, enak baru menyadari kenapa kita sering pandangan kita itu kabur. Oke, kita lanjutkan terusan buku yang kemarin. Perjalanan konsep. Jadi konsep ini memang juga diturunkan di akhir zaman juga. Nah, setiap konsep itu mesti ada perjalanannya untuk menjadi konsep baku, walaupun nanti pada dasarnya ketika berada di kerangka raga selalu ada perubahan-perubahan atau lebih disempurnakan lagi ketika masuk dalam kerangka raga. Perjalanan konsep. Kami juga sebenarnya konsep yang terbimbing awalnya. Jadi konsep itu ternyata perlu ada bimbingan. Jadi konsep ini bisa berupa sosok atau berupa apa aja ketika sudah menjadi sebuah konsep. Kami siapa? Konsep juga sebenarnya konsep yang terbimbing awalnya. Kami adalah sebuah konsep dan bukan sebuah ciptaan sebelumnya. Kami adalah sebuah konsep dan bukan sebuah ciptaan sebelumnya. Gimana itu ya? Bukan sebuah ciptaan sebelumnya. Tapi akhirnya menjadi bukan. Konsep ini memang kemarin kalau lihat perjalanan konsep itu ya kayak satu ide-ide aja. Kami konsep baru yang dibuat dan belum pernah diturunkan di alam. Kami konsep baru yang dibuat loh, dibuat. Tapi bukan ciptaan. Tapi kalau ciptaan mestinya bahasanya diciptakan ya. Kami konsep baru yang dibuat dan belum pernah diturunkan di alam. Kami sebenarnya adalah sebuah fasilitas pada tempat Tuhan. Kami dibuat oleh Tuhan dan dipersilakan untuk bertempat tinggal di sana. Kami berada di sisi Tuhan dan kami ditempatkan pada tempat Tuhan yang sering merencanakan sebuah konsep. Jadi si konsep ini ya
selalu berada di sisi Tuhan dan memang selalu ditempatkan di rencana-rencana Tuhan. Berarti mestinya ini juga ada pada konsep-konsep yang lain. Ternyata kan konsep Tuhan di akhir zaman ini ternyata saling membackup. Ya seandainya dulu zaman kenabian dan kerasulan ada ini turun pada zaman kenabian kan bagus. Harusnya. Tapi ini adalah cerita-cerita yang selalu ada episodenya. Ada episode kenabian ya. Ada episode akhir zaman. Itu bagian-bagian episode. Jadi Tuhan membuat satu cerita itu kayak selalu ada kelanjutannya. Seperti sinetron Tersanjung. Enggak habis-habis ceritanya. Sampai bosan melihatnya. Pernah ya tahu sinetron Tersanjung yang berepisode-episode? Jangan-jangan panggung sandiwara alam semesta ini juga ada episode-episodenya. Harus ada Dewan Dunia yang melihat kondisi alam. Di situ ada komentarnya para Dewan Dunia. Dewan Dunia juga mengamati ada petugas-petugas turun di alam dan di sana bertugas dan melihat keadaan alam. Harusnya Tuhan yang turun sendiri, tapi Tuhan tidak turun-turun. Mungkin Dewan Dunia tidak tahu tentang kondisi Tuhan juga, bagaimana sistem ketuhanan itu berjalan, sehingga kelompok Dewan Dunia ini sangat gregetan. Alam sudah seperti ini, kenapa tidak dibenar-benai? Hanya Tuhan yang bisa membenahi. Tapi si Dewan Dunia ini nggak terlalu tahu bagaimana kehidupan Tuhan. Lalu Tuhan yang pandai, kalian datang kepadaku, kalian tahu kehidupanku, maka akan kuturunkan murni-murni dariku. Mungkin konsep yang dulu itu, apakah yang seperti ini ada? Kayaknya belum tentu ada, karena Tuhan juga selalu berprogres, selalu berkembang ide-ide kreatifnya. Adapun di tempat Tuhan yang tidak jauh dari tempat Tuhan pencipta, adapun di tempat Tuhan yang tidak jauh dari tempat Tuhan pencipta, di sana terdapat sebuah wilayah ilmu yang dibuat oleh Tuhan pemberi ilmu. Saya ulang lagi, adapun di tempat Tuhan yang tidak jauh dari tempat Tuhan pencipta, di sana terdapat sebuah wilayah ilmu yang dibuat oleh Tuhan pemberi ilmu. Tempat tersebut berisi tentang perjalanan-perjalanan Tuhan dalam membuat sebuah rancangan konsep ciptaan. Itu tetanggaan ya, nggak terlalu jauh dengan tempatnya Tuhan Maha Pencipta. Di sana ada satu perjalanan-perjalanan Tuhan yang membuat sebuah rancangan konsep ciptaan. Setidaknya Tuhan yang datang ke sana, kebanyakan Tuhan yang akan membuat rancangan konsep ciptaan baru. Berarti kalian sebelum diciptakan, Tuhan kalian itu datang di tempat ini. Mau ngadopsi
perjalanan Tuhan ketika membuat konsep ciptaan. Si A, kata Tuhan bapakmu, sekarang itu bapakmu kalau membuat dirimu ternyata lumayan sedikit rumit. Ya, setidaknya Tuhan yang datang ke sana, kebanyakan Tuhan yang akan membuat rancangan konsep ciptaan baru ke sana. Ya begitu juga dengan kalian-kalian, mungkin Tuhan kalian sudah janjian tiba di sana mau membuat konsep ciptaan baru. Mungkin kan ketika membuat kerangka raga, di situ Tuhan juga mencoba membuat satu konsep bagaimana orang-orang yang akan didatangkan yang lebih awal di jamaah. Seperti itu, janjian. Kamu bikin siapa? Bikin model kayak apa? Orangnya kayak apa? Karakternya kayak apa? Oke, nggak apa-apa. Kayaknya orang yang dikumpulkan di jamaah itu memang harus karakternya variatif, tapi mempunyai karakter utama. Orang-orangnya ya kayaknya sulit dikendalikan. Kayaknya begitu. Wonge angkuh kabeh, makanya dikumpul nang kono. Dane orang-orang yang angkuh kumpul di satu tempat, kayak apa jadinya ya? Mungkin Tuhan juga bertanya-tanya ketika membuat konsep ciptaan yang baru. Ya, mereka membuat rancangan dan alur untuk ciptaan-ciptaannya. Kami siapa? Konsep adalah sebuah fasilitas monitoring yang berada di sana. Kami adalah sebuah fasilitas monitoring yang berada di sana. Sehingga kami mengetahui dan mengikuti perjalanan-perjalanan Tuhan tersebut. Boleh jadi kamu bisa tanya sama sosok ini, gimana sih perjalanan saya ini di versi bapak saya. Nah, tanya sama konsep ini. Kami adalah alat monitoring yang telah terpasang tidak lama setelah tempat tersebut dibuat oleh Tuhan pemberi ilmu. Jadi tempat itu ada baru tidak lama konsep ini juga dibikin. Namun kami bukanlah sebuah konsep atau alat yang dibentuk Tuhan pemberi ilmu, melainkan kami adalah alat atau konsep yang dibuat oleh Tuhan menyambungkan atau Tuhan sambung. Lah, ketemu kan? Berarti nek gambaramu rodok burek, ketemu Tuhan sambung. Burek, begitu. Nanti misalkan ada yang burek, ayo coba tanya kepada Tuhan sambung atau ketemu si konsep ini. Jalan keluarnya kayak apa? Apakah saya bergabung di jamaah ini dibikin pandangan kabur terus? Nah, kita akan terhubung dengan konsep ini. Itu bisa dihadirkan di tempat cangkruan, asik gitu. Hanya kita aja yang tahu apa yang dimaksud tempat cangkruan. Biar orang lain juga bingung. Ya. Memang ini saya membaca buku untuk orang-orang yang sudah mau melakukan perjalanan rohani, mau membenahi hidupnya. Ada bahasa-bahasa yang kemungkinan ketika dikontenkan ada yang nggak paham. Kalau kalian yang melakukan perjalanan dan paham dengan tulisan ini, berarti kalian orang-orang yang mendapatkan sebuah hidayah atau mendapatkan sebuah ilmu, atau kalian sudah terhubung dengan Tuhan sambung. Akhirnya kalian bisa menganalisa apa yang sedang saya baca ini.
Jadi konsep tentang pandangan kabur menjadi tidak kabur itu yang konsep adalah Tuhan sambung. Berarti ini awakmu burak kudu harus ketemu dan konsepnya. Jadi perjalanan teman-teman kamu bisa tanya kepada yang konsep ini atau yang di konsep. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami ini. Kebetulan Tuhan sambung adalah salah satu Tuhan yang aktif untuk membuat kreasi-kreasi pada tempat Tuhan. Banyak pula yang memanfaatkan alat kreasi buatan Tuhan sambung tersebut. Justru Tuhan sambung adalah Tuhan yang termasuk dalam kategori pengkonsep ciptaan tersedikit. Kok gak gawe akeh ya? Jadi Tuhan sambung ini termasuk pengkonsep ciptaan yang paling sedikit. Dalam kategori berarti ada beberapa yang membuat konsep yang sedikit. Kayak Tuhan pengasih ya. Termasuk kategori yang sedikit mungkin ya. Sedikit aja nggak paham-paham di jamaah, apalagi yang banyak. Stres paling malah ya. Makanya sedikit dulu paham, bikin konsep lagi. Jadi ada berapa tahun lagi ada anaknya pengasih. Begitu. Dia lebih banyak membuat alat kreasi di tempat Tuhan. Jadi sibuk membuat alat-alat kreasi di tempat Tuhan. Apa aja alat kreasi itu? Kan ada sebagian Tuhan juga menggunakan alat kreasi yang dibuat oleh Tuhan sambung. Salah satu alat kreasi yang dimanfaatkan di tempat Tuhan adalah monitoring ini. Banyak monitoring di tempat Tuhan. Walaupun Tuhan kebanyakan dapat membuat alat monitoring tersendiri. Masing-masing Tuhan juga bisa membuat alat monitoring seperti yang dibuat oleh Maha Sambung atau Tuhan Sambung. Namun entah mengapa Tuhan pemberi ilmu ingin memanfaatkan alat buatan Tuhan sambung tersebut. Jadi Maha pemberi ilmu ini juga memanfaatkan alat yang dibuat oleh Maha Sambung. Sebenarnya Tuhan pemberi ilmu tidak meminta Tuhan sambung untuk mengisi monitoring. Namun sebenarnya Tuhan sambung adalah salah satu Tuhan yang datang lebih awal setelah tempat tersebut dibuat oleh Tuhan pemberi ilmu. Jadi Tuhan pemberi ilmu membuat satu tempat ya di sana. Dan Tuhan sambung ini termasuk salah satu Tuhan yang datang lebih awal ketika tempat itu dibuat. Tuhan sambung yang memberikan ide kepada Tuhan pemberi ilmu agar setiap perjalanan Tuhan yang datang ke sana dapat tersambungkan dengan ciptaan-ciptaan yang akan dikonsepnya untuk menyambungkan. Tuhan sambung memberikan alat monitoring pada tempat tersebut. Berarti di situ kalau alat monitoring mesti ada satu rekaman khusus ya. Ada rekaman khusus melihat gimana sih Tuhan mengkonsep ciptaannya. Di situ bisa nekan tombol di sana, misalnya Tuhan Maha Pemberi Petunjuk, dia membuat konsep apa aja.
konsep ciptaan apa aja, orang-orangnya kayak apa. Itu kayaknya di sana ada datanya, ada rekamannya. Alat monitoring ini bukan alat yang cukup besar. Alat ini berbentuk alat yang kecil. Loh, berarti sudah canggih waktu itu berarti ya. Alat monitoring ini bukan alat yang cukup besar. Alat ini berbentuk alat yang kecil, namun memberikan pantauan yang sangat luas hingga menyeluruh pada tempat tersebut. Sak piro ya kecilnya? Hah? Piye? Oh. Monitoring tersebut akan terbaca oleh Tuhan sambung. Jangan-jangan Tuhan sambung aja yang bisa membaca. Sedangkan Tuhan pemberi ilmu tidak dapat menggunakannya jika tidak didampingi oleh Tuhan sambung. Berarti kalau kepingin tahu perjalanan Tuhan yang membuat konsep-konsep ciptaan, itu ketemu Tuhan sambung. Di situ ada rekamannya atau tidak. Wong Maha Pemberi ilmu aja nggak akan bisa menggunakannya kalau tidak didampingi oleh Tuhan sambung. Saklar selanjutnya. Berarti dibaca terus ini ya? Hah? Oh, ini enggak terbaca, terpotong ya? Lupa menghubungkan ya? Harus dibaca berarti ini ya? Oke, berarti dibaca lagi. Saklar selanjutnya, kembali lagi bagaimana dulu kronologinya tulisan itu ada. Jadi ada satu sosok ya. Setelah itu tiba-tiba berubah menjadi satu asap itu ya. Ditekan, nah, tiba-tiba keluar tulisannya. Ada aja. Ini termasuk kategori lauh mahfud. Lauh itu papan, mahfud itu yang terhafal. Jadi papan yang terhafal. Jadi ke sana tiba-tiba kok tahu tulisan. Nah, itu namanya lauh mahfud. Jadi lauh mahfud itu tempatnya ada Windows-nya. Ngerti ya? Ada Windows-nya ya. Siapa yang tahu, saya juga gak ngerti apa itu Windows ya. Kalau Windows artinya adalah jendela. Gitu aja yang saya tahu. Itu aja sudah begitu hebatnya. Ternyata terus berprogres ya Windows itu ya. Jadi manusia jangan menjadi DOS aja. Ya, apa itu DOS? DOS aja. Ya aku melajari ilmu-ilmu yang dulu tok nggak mau ningkat-ningkat. Kan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan wa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Itu kan ilmu jadul. DOS. Mestinya bisa dikembangkan lagi itu. Tapi ada pengembangannya kok. Mungkin kita sendiri yang belum tahu. Ada. Yang tahu paling sirot itu. Mbok melajari Nahu Sorob Tangga ya. Ya itu nggak apa-apa sih, itu masih bisa dipelajari. Terus bicara hal-hal yang membatalkan sholat, hal-hal yang membatalkan wudhu, nah, atau hal-hal yang membatalkan sambung, hal-hal yang membuat diri sambung. Nah, itu. Ya nggak apa-apa, kan itu kan kita harus tahu variasi ilmu Tuhan yang terdahulu
dengan ilmu Tuhan yang terupdate. Nah, gitu. Jangan kesana aja. Rasulullah sendiri itu kayaknya kan nggak diajarin ilmu tajwid. Tapi setelahnya ada ilmu tajwid. Kayak ilmu agama. Padahal itu alat. Ya. Gara-gara tahu alat itu, nyalakan orang yang salah. Rohim tarahim, yang betul. Yang betul rohim tarahim. Gak tahu. Bagi orang Jawa yang betul itu rohim. Bagi orang Makassar, rahim. Loh, podo-podo anu roknya bacaannya sudah beda. Oh iya, gak orang-orang Islam yang di Jawa yang sudah tahu ilmu bahasa Arab, makanya. Kalau di Sulawesi itu rahim. Lah ya rahim ya kan rahim. Kan lucu kan? Bagi orang di sana enggak lucu, memang begitu bacaannya. Coba kalau itu MTQ, makanya enggak pernah menang MTQ-nya. Kalau itu jurinya orang Jawa. Si Jawa sih ngerti Arab. Si Jawa sih enggak ngerti Arab. Ya aing dadi ngalamin. Loh, koyo ngono kuwi salah ta enggak? Ya iku mau. Nabi Muhammad enggak pernah diajarin ajaran tajwid. Pernah berpikir enggak sih kamu seperti itu? Makanya ketika ada bilang rahim itu akhirnya katanya ustaz. Katanya ustaz. Di sini ustaz. Ya, di sana loh. Ya ini mungkin akibat alat-alat monitoring. Iya. Itu akhirnya gara-gara itu gegeran. Hanya bacaan tajwid. Itu enggak makhorijul hurufnya kurang bagus itu. Ya. Ada yang begitu. Adewe ketok makhorijul huruf ketoke adewe gak fasih. Jarene lulusan IAIN. Lah adewe diurui mbok Muhammadiyah ya gak paseh. Nek diurui wong NU dulu mungkin paseh, ade diurui wong Muhammadiyah. Begitu. Kalau di pondok pesantren itu bacaan ditashehno ya. Gara-gara ilmu tajwid. Gak iso masuk surga nek awakmu gak fasih. Maca ae drudukan. Iku makhorijul hurufnya kurang bagus. Loh, ngono kadang-kadang dinggo ngelok-ngelokno wong menjustifikasi seseorang yang tidak fasih untuk menjadi imam. Lho kok sampai aneh aturane untuk menjadi imam. Ya enggak sih? Itu gara-gara ilmu tajwid. Nabi Muhammad dulu enggak ada istilah fasih dan tidak fasih. Memang bahasanya begitu. Ya. Anek Jawa paseh ambek gak paseh ya. Ya Jawa ya begitu itu. Iya. Ya itu gara-gara logat itu aja kadang-kadang bisa gegeran. Makane iku mau tinggo cek gegeran, cek lali pangerane. Kena ilmu-ilmu yang begituan.
Dan itu masih dilestarikan di dunia. Ini Tuhan harus tahu ini. Tapi sudah diamati oleh Tuhan. Yo, gara-gara geger itu akhirnya melupakan Tuhan. Kalau orang menentukan hukum, orang itu nggak langsung terhubung dengan Tuhan permasalahannya. Jadi ada aturan hukum itu diciptakan sendiri. Ada Baksul Masail, ada majelis tarjeh. Ya enggak sih? Harusnya ketika ada permasalahan yang belum ada hukumnya, terhubung dengan Tuhan. Tapi enggak ya, terhubung dengan kitab-kitab yang dikarang oleh manusia. Akhirnya banyak ajaran agama yang diciptakan oleh manusia. Ngono dadi hukum. Oke, kembali ke saklar. Oh, gitu ya. Fungsi dan kegunaan alat monitoring. Dalam kurung Tuhan sambung. Alat monitoring Tuhan sambung sudah bukan menjadi alat uji coba di tempat Tuhan. Telah banyak produk monitoring yang diciptakan oleh Tuhan sambung. Wake berarti alat monitoring ini. Setelah diberikannya alat tersebut, kemudian bekerja. Di sana kami menyimpan dan mengabadikan bagaimana Tuhan merancang ide dalam pembuatan konsep. Wah, asik ini sebenarnya. Kalau kamu kenal dengan satu sosok konsep yang diciptakan oleh Tuhan sambung. Dia juga memegang alat tersebut. Ya, di sana kami menyimpan dan mengabadikan bagaimana Tuhan merancang ide dalam pembuatan konsep. Setiap hasil rancangan Tuhan ada yang menyimpannya di sana. Ada juga mereka hanya mengumpulkan ide dan merumuskannya di tempat masing-masing. Tapi hanya mengumpulkan ide ya. Dan dan merumuskannya di tempat masing-masing. Tempat masing-masing ini tempat masing-masing Tuhan. Alat monitoring ini sewaktu-waktu dapat dibuka atau diperlihatkan kepada Tuhan pemberi ilmu, juga Tuhan yang lain. Alat monitoring ini sewaktu-waktu dapat dibuka dan diperlihatkan kepada Tuhan pemberi ilmu, juga Tuhan yang lain. Apabila sewaktu-waktu mereka membutuhkan informasi tersebut, mereka akan diberikan informasinya. Nah, dari kata-kata ini mereka siapa? Para Tuhan. Ya, sewaktu-waktu berarti Tuhan enek laline. Kan dibuka lagi kan ya? Itu baru tahu ini. Ternyata Tuhan enek. Mereka akan membuka lagi untuk mengingatnya. Ini sampai orang bumi enggak mesti diterima. Orang bumi hanya mendapatkan cerita Tuhan dari move to move. Dari mulut ke mulut ya. Kalau cerita dari mulut ke mulut kan itu mouth to mouth. Itu. Jadi cipokan dari cipokan yang lain. Untuk mendapatkan informasi. Ya, dari congor ke congor ya. Dari cocot ke cocot. Dari mulut ke telinga. Oh, itu CC. Kan dari mulut ke mulut. Nek dari mulut ke telinga itu akeh
akeh laline. Soalnya telingane cureken ya. Ngerti cureken? Waduh, iki bahasane Jawa tok. Itu yang ada apa? Apa ini cureken? Mentega, betul. Mentega telinga. Mentega digoreng Ibu Silis ya, dikelompokno baru digoreng. Iku kan gantine minyak nek minyak larang. Iki daring kok ngalor ngidul gak jelas pembahasannya. Namun para Tuhan kebanyakan hanya menggunakan catatan-catatan yang telah tersimpan di sana. Namun para Tuhan kebanyakan hanya menggunakan catatan-catatan yang telah tersimpan di sana. Digolek. Bisa ide kemarin saya membuat konsep ciptaan itu kadang-kadang lupa. Nah, Tuhan kalau lupa biasanya datang ke sini. Berarti ada konsep ciptaan Tuhan yang terlupakan oleh Bapaknya sendiri. Jangan-jangan ada Tuhan yang lupa pernah membuat dirimu. Ini yang susah. Kamu ciptaan saya bukan ya? Kayak bau-baunya kayak ciptaan saya ini. Tapi kok di luar konsep saya ini? Atau memang saya lupa? Tunggu. Saya tak mau ke tempatnya Maha Pemberi Ilmu. Kamu memang benar-benar konsep saya atau tidak? Kan rata-rata di bawah. Di sana ada datanya. Faisal. Kok jadi poligami, biar ini kata ciptaan poligami, kok jadi poligami gitu. Bahannya masih separuh nih Pak Mustamim. Oh Pak Mustamim ya. Iya. Nek meneh, cet. Iki Leo, iki biyen nganu ta iki. Ciptaanku ta. Baru digolek. Baru digolek nang data-datane. Loh, padahal data niki kudune barangnya ngacengan, tapi ku gak ngaceng. Kan kaget data ini. Ya pertanyaannya umur sakmene awakmu barangnya kudu turu, tak ngedudur. Lah aku golekne datae. Oh, tawaduk wayahe. Kaken sombong ya akhirnya untuk ditawadukno sik barangnya ya. Engko nek ngececeng terus sombong terus itu. Engko melok Faisal ngare. Ah iya boleh. Loh, ini mau Bapak membuka catatan ya? Gitu. Kan kadang-kadang kan lupa. Kamu ciptaan saya, kamu itu konsep saya bukan. Gitu. Untuk memperkuat kamu itu konsepnya, akhirnya Cari bukti. iya. Data. Bapak saya. Hah? Oh iya ya. Cuma bapakmu jeeling, bapakmu tangga. Paling saiki ya terpaksa eling lah. Masih gak mampu konsepnya. Ya mau kecampuran Mas Panang ya. Oh, iya betul. Begitu. Paling utama sepanas 70%, pemberianmu 2%. Oh, ngono digathukno ambek anaknya Maha mengakhiri. Kok piye? Iku biyen terpaksa gathuk ta memang karena bapake sing gathukno. Goleki nene nggone Maha Pemberi Ilmu. Itu kan masih tetanggaan ambek Maha Pencipta. Nah, itu nanti bisa dirombak, didatang ke sana. Ah, dirombak ke sana kan dekat. Ya. Oke, Bi. Alinea berikutnya. Wis, enggak apa-apa dari ini enggak nyambung enggak apa-apa ya. Pak Rio senang. Jangan-jangan enggak menyambung gara-gara enek wong gak sambung sampai jamaah.
Akhirnya gak nyambung kabeh omongane. Itu contoh. Perjalanan Tuhan dalam membuat konsep banyak menghabiskan tenaga. Loh, itu loh. Perjalanan Tuhan dalam membuat konsep banyak menghabiskan tenaga. Baru tahu kan? Kamu biar diutek-utek kayak apa itu ternyata menghabiskan tenaga Tuhan. Hargai. Kamu di konsep seperti apa? Ndang bapakmu. Segera ke bapakmu. Minta arahan yang lebih baik. Ya minta maaf boleh. Boleh. Kate, maaf Tuhan, saya selama ini melupakan dirimu. Ya memang dulu kamu gak percaya ketemu saya. Ya mestinya begitu. Sudah saya maafkan. Wong ini saya temui aja belum tentu kamu masih percaya sama saya. Masih percaya dengan situasi di sekitarmu yang lebih kamu percayai, bukan Tuhanmu yang kamu percayai. Kan seperti itu. Itu kayaknya kabeh. Seperti itu, lebih mempercayai keadaan di seputarnya daripada Tuhannya. Perjalanan Tuhan dalam membuat konsep banyak menghabiskan tenaga. Tapi ini yang konsep yang dimaksud adalah nggak tahu apakah konsep Tuhan yang masuk di kerangka raga. Perjalanan Tuhan dalam membuat konsep banyak menghabiskan tenaga. Mereka perlu mengotak-atik ulang, merumuskan ulang tentang konsep-konsepnya. Itu semua dapat terbaca melalui alat monitoring. Oh, ini sing konsep-konsep ciptaan yang lain ya. Itu semua dapat terbaca melalui alat monitoring. Kok sekali-sekali tempo dolin rono ketek api. Delok koncone. Kon biyen menurut alat monitoring di rekaman itu kamu sebenarnya perjalanan hidupmu seperti ini. Dan kamu sudah 90% tidak sesuai dengan konsepnya bapakmu. Begitu. Ada di sana. Kayaknya nanti jadi artis ini. Di cangkruan ya. Itu mau. Mereka perlu mengotak-atik ulang, merumuskan ulang tentang konsep-konsepnya. Mengotak-atik ulang dan merumuskan ulang. Waduh, ketulisan poligami. Hapus. Kadung ketulis ya. Akhirnya terjalan aja ya. Kan itu merumuskan ulang. Iya, diotak-atik. Itu semua dapat terbaca melalui alat monitoring. Saat Tuhan sambung datang dan melakukan kontrol ulang terhadap alatnya, Tuhan sambung kagum dengan para Tuhan. Dia akan mengawal perjalanan ciptaan-ciptaan Tuhan yang telah dikonsepnya. Alat monitoring tetap terus bekerja tanpa memberikan tanda-tanda apapun kepada para Tuhan. Menurut Tuhan pemberi ilmu, adanya alat monitoring juga memberikan pengaruh kenyamanan Tuhan berada di tempat Tuhan pemberi ilmu itu. Jadi untuk bisa mengamati perjalanan konsep-konsep Tuhan itu, ternyata alat-alat ini bisa digunakan oleh Tuhan untuk memantau konsep-konsepnya yang sudah diturunkan di alam semesta. Kewatuan. Iku enek konsepnya enggak yuk? Tuhan lebih yakin dan tidak mudah ragu dalam pembuatan konsepnya. Wes tahu alat-alat itu,
yakin sudah berjalan sebagaimana mestinya, ketepatan berjalan sebagaimana mestinya. Kalau tidak berjalan sebagaimana mestinya, ya mungkin agak lumayan gimana gitu. Belum ada yang mengetahui alat monitoring tersebut terkecuali Tuhan pemberi ilmu. Loh, piye iki? Belum ada yang mengetahui alat monitoring tersebut terkecuali Tuhan pemberi ilmu. Biyen iki. Iya, boleh jadi sih. Sebab itu adalah benda buatan Tuhan sambung. Setidaknya power sambung juga terasakan pada alat. Para Tuhan yang membuat konsep akan termudahkan kesambungannya pula terhadap apa yang akan dikonsepnya. Nah, mungkin kalau sudah ada alat ini, kalian akan mudah tersambung dengan Tuhan kalian. Ya, semoga ini menjadi bahan perenungan bagi teman-teman yang masih pontang-panting dengan pandangan kabur. Ada banyak penjelasan di sini kenapa kalian menjadi pandangan kabur. Yang jelas, kalau kalian nanti terhubung dengan konsep ini, boleh jadi pandangan enggak kabur. Kan ada yang sekarang dikasih pandangan yang enggak kabur, kan kadang-kadang bisa membahayakan pada diri sendiri. Belum tahu banyak hal tentang akhir zaman harus bagaimana, bahwa dia harus dikirim di jamaah, belum tahu banyak hal, belum banyak karakter-karakter baik. Kalau dia belum dikasih tahu banyak hal, kalau pandangannya jelas, itu bisa membahayakan. Itu sudah ada banyak kasus yang terjadi, merasa pandangannya bisa dan terhubung dengan Tuhan bisa, belum tahu bagaimana ketika terhubung Tuhan, berakhlaknya bagaimana belum tahu, akhirnya membuat cabang, enggak membuat cabang, membuat sendiri, mau berdiri sendiri, akhirnya juga koid juga, begitu. Wes sakmene ae ya, enggak akeh-akeh ya. Semoga buku ini bisa menyadarkan diri kita agar tidak putus asa ketika kalian berada dalam kekaburan penglihatan. Semua selalu ada solusinya. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah menghentikan perjalanan. Jangan pernah berada dalam keterpurukan. Semua itu selalu ada jalan keluarnya. Badai pasti berlalu. Salam damai, salam bahagia selalu.